Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban dari pertanyaan antum ini bahwasanya sebagaimana yang kita tahu bersama hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qaza. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Naam. Dan qaza itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebagaimana dari beliau pula hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyan qad hulika ba'du sya'ri wa turika ba'dahu fanaha man dzalik wa qala ahliquhu kullahu aw turkuhu kullahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil yang rambutnya huliqa dijelaskan dalam syarahnya adalah mencukur habis atau hampir habis, yaitu sebagian rambut anak tersebut dan sebagian rambutnya atau kepalanya dibiarkan, tidak dicukur habis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal tersebut. Maka beliau mengatakan, kalian cukur habis semuanya atau kalian biarkan semuanya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, sehingga dari situlah para ulama menjelaskan bahwasanya namanya qaza itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang sudah kita pelajari dalam Riyadhus Shalihin, bahwasanya namanya qaza itu adalah mencukur sebagian kepala atau rambut dan membiarkan sebagiannya. Nah, ya, sama saja dia mencukur ini melakukan qaza ini, mencukur sebagiannya dan membiarkan sebagiannya dari satu sisi, dari depan saja atau dari semua sisi, Nah, yaitu bagian atasnya saja di qaza dipotong dibiarkan, yang lainnya dihalik, dicukur habis atau hampir habis. Nah, sebagaimana cukur-cukuran yang perwira itu. Nah, sabut kelapa, cukur sabut kelapa. Atau termasuk darinya kata Syekh rahimahullah taala, atau mencukur sebagian atasnya dan kanan dan kirinya. Dia mencukur bagian atas dan kanan dan kirinya dan ada depan atau maka ini termasuk dalam hal tersebut, bahwasanya yang dimasukkan adalah qaza itu adalah mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagiannya. Maka ini. Nah, maka kita dengan penjelasan ini kita bisa dapatkan pemahaman bahwasanya apa yang dijelaskan dalam pertanyaan antum ini yang dijelaskan oleh ahli ilmi, bahwasanya perbedaan yang terlarang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahliquhu kullahu, cukur semuanya atau biarkan semuanya. Jika tidak terjadi itu maka termasuk dari bagian qaza. Maka kita kembali kepada pertanyaan antum ini, jika dicukur sebagiannya dan mencukur semua, kemudian agak dipendekkan lagi di bagian sisi kanan, kiri dan juga belakang yang mana tidak sampainya dengan yang di atas, maka di sini kita kembali pada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka ini dikhawatirkan akan masuk dalam qaza. Namun di sana ada penjelasan Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah taala, jika hal itu perbedaannya sedikit tipis, yaitu memendekkan antara satu dan yang lain, yaitu bedanya tidak terlalu al-fahish, perbedaannya itu fahish, maka tidak termasuk dalamnya, insyaallah tidak termasuk dalamnya bagian dari qaza. Mencukur bagian atas agak panjang, di bawahnya itu panjang juga tapi tidak seperti panjang di depan, tapi tidak sampai perbedaan yang mendasar sekali, sebagai perbedaan yang yang betul-betul mencolok sekali, perbedaan antara bagian depan dengan samping kanan dan kiri dan belakang, sebagaimana cukur-cukur perwira atau cukur-cukur mandarin. Maka ini yang tidak termasuk dalamnya kalau tidak terjadi perbedaan yang sangat mencolok sekali tersebut, dan jelas sekali bahwasannya satunya sangat dicukur habis atau hampir habis, yang satunya dibiarkan seakan-akan tidak terkena atau tidak terkena seperti tidak kelihatan dicukur, karena perbedaannya sangat mencolok sekali. Maka apabila perbedaan tipis tersebut maka tidak mengapa. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah taala dalam permasalahan ini, sebagaimana dinukilkan kata beliau, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, beliau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong pendek rambut mereka radhiyallahu taala anhunna. Maka di sini disebutkan oleh ahli ilmi, maka hal tersebut jika perbedaannya tidak sampai mencolok sekali, maka tidak mengapa, insyaallah.
Namun jika mencolok sekali maka itu termasuk dari hal tersebut, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana tadi hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyan qad huliqa ba'du syari wa turika ba'dahu fa nama dzalik. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian cukur habis semuanya atau kalian biarkan semuanya. Maka di sini menunjukkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah.